البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram kita Shalihan Hafidhun Najjar As-Sulani rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan lewat biografi Ibnu Hajar, demikian juga Imam As-Sun'ani pensyarah Bulughul Maram ini. Demikian juga itu termasuk hadis yang pertama tentang air laut, bahwa itu adalah suci, bangkainya juga suci. Ya, demikian juga tentang pembagian air yang kita sebutkan, yang dia itu sepakat para ulama kalau dia itu banyak tidak berubah suci. Kemudian yang dia itu banyak kemudian berubah maka dia najis. Ya, demikian juga kalau sedikit kemudian berubah maka dia itu najis. Sepakat tiga ini. Yang berselisih yaitu apa? Yang dia itu sedikit terkena najis, sedikit tidak berubah, ini yang berselisih. Wallahu a'lam, mana yang kita sebutkan yang benar adalah dia suci, ya. Banyak air satu ember, kan nggak banyak itu. Kena kencing sedikit sekali, atau jatuh di situ mungkin bangkai dari cicak umpamanya, jatuh langsung diambil, belum sampai berubah warna, bau dan rasanya, maka boleh berwudu dengannya. Nah, demikian. Kalau merasa baunya jijik, ya tidak usah berwudu. Demikian. Yang kita katakan mana yang benar? Yang benar ulama dia masih suci selama belum berubah tiga. Berikutnya kita akan masuk pembahasan yang lain, tapi sebelumnya kita sebutkan di sini tentang permasalahan air kalau dia itu diolah laut. Karena di sini sekarang ada teknologi seperti negara-negara kota besar itu, dalam hotel itu dia air-air dari kamar mandi dan sebagainya itu diolah. Bahkan air bekas berak juga, bekas kencing dan sebagainya dikasih apa di situ klor, ya kalau kita kaporit namanya pembunuh kuman, kemudian dilakukan peresapan dan sebagainya menjadi bersih, benar-benar bersih. Nah, ini apakah boleh kemudian digunakan untuk wudu? Demikian juga apakah boleh untuk mandi? Ya, disebutkan di apa yang diputuskan oleh kibarul ulama yang ada di Saudi Arabia tentang masalah ini. Kemudian juga disebutkan yang lainnya. Kalau dia itu benar-benar, ya karena waktu itu disebutkan orang yang berkompeten, ya ini orang yang mengurusi ini menyampaikan pidato dan sebagainya. Orangnya terpercaya, melakukan ini kemudian langsung dipraktekkan. Dilakukan tarsib, ya ini air itu yang jumlahnya banyak dari, kan di hotel kan ini banyak itu. Untuk mandi, untuk kencing kan itu dikumpulkan suatu tempat. Kemudian dia apa? Diserap. Itu kita pernah lihat dari tingkatan-tingkatan, ada yang menggunakan tanah, ada yang menggunakan ini serapannya banyak. Kemudian tahwiyah dikasih oksigen. Kemudian qatlul jarasim, yakni kuman-kuman yang berbahaya dimatikan. Kemudian taqimuhu bil klor, ya, klor ini kaporit itu, kan itu. Kalau kita yang macam-macam itu kan. Jadi dia dikasih kaporit sehingga sudah menjadi mandul apa yang ada di situ. Kuman-kuman dan sebagainya. Bihaitsu la yabqa najasah, tidak ada lagi najis, tidak ada lagi. Padahal kencing ya. Kemudian diserap, melakukan penyerapan beberapa langkah, fase ini dan itu, tidak ada najis lagi, tidak ada bekas rasa, bau dan ya, rasa, warna dan bau. Bagaimana ini? Disebutkan boleh untuk digunakan, bagi para ulama juga ya, menyebutkan boleh untuk digunakan wudu dan untuk mandi. Ya demikian. Bagaimana untuk diminum? Ya kalau kemudian merasa jijik dan sebagainya, ya jangan. Untuk diminum jangan. Tapi kalau untuk wudu, untuk mandi boleh. Ya gitu. Karena kita nggak tahu kalau mereka melakukan kegiatan seperti ini, kan pokoknya masuk dalam suatu hotel umpamanya, taunya yang mandi kemudian berwudu di situ ternyata dari air itu. Tapi memang benar-benar bersih. Bagaimana nih? Semuanya boleh. Ya demikian. Kalau diminum jangan. Kalau diminum ulama disebutkan jangan. Berikutnya kita akan meluruskan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Hadis nomor 5. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini tentang permasalahan seorang yang dia itu kencing di air yang sedikit, ya, ataupun air yang mengalir tapi sedikit, atau air yang banyak, bagaimana yang dia itu mengalir. Wala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum, inilah nahi, jangan mandi salah seorang kalian fil ma'i ad-daim, di air yang daim, yang diam, bahwa junubun, dia dalam badan junub, ya, dalam badan dia junub. Akhrajahu Muslim, keluarkan Imam Muslim berkata. Ya, di sini menunjukkan apa? Seorang dilarang untuk mandi di air yang diam, dan dia waktu itu junub. Kemudian berikutnya, walil Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali. Ini sini lanah ya. Tetapi karena bertemu dengan nun musyaddadah, maka dia mabni. La fathi. Ini lamnya di fathah ini. Jangan sekali-sekali kalian kencing. Ya, salah seorang kalian kencing fil ma'i ad-daim, di air yang diam. Alladzi yang la yajri. Penjelasannya, air diam itu yang tidak mengalir. Jangan salah seorang kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi fihi, di dalamnya. Ya, demikian. Ini larangan seseorang kencing di air yang diam kemudian mandi di dalam. Oleh Muslim, Imam Muslim rahimahullah, minhu, ini darinya. Ya, kemudian apa, dia mandi darinya. Wali Abi Dawud, Imam Abu Dawud, ya, ini hasilnya hasan, hadisnya hasan, ini hadis Abu Dawud sahih. Wala yaktasil fihi minal janabah, dan jangan dia mandi fihi, di dalamnya, ini air yang diam tadi yang dia kencing di situ, minal janabah, ya, karena junub. Nah, ini hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar untuk menjelaskan permasalahan tadi kita sebutkan. Kemudian disebutkan tentang penjelasan hadis ini. Bahwa la yabulana, ila sini adalah nahi. Ya, demikian. Kemudian disebutkan junub, maksudnya adalah asobatul janabah, dia tertimpa junub. Apa itu junub? Al-hadas, yaitu hadas al-hasil, yang itu terjadi minal jima, karena jima, au inzal, ya, ini keluar air mani. Baik dia itu karena jima ataupun inzal, ini dia mimpi basah. Ya, demikian. Kemudian mana daim? Daim ini istaqarrah, yang itu diam. Ya, demikian disebutkan. Maka di sini ada beberapa permasalahan tentang seseorang yang dia itu kencing di air yang diam. Bagaimana ini? Demikian juga air yang dia itu adalah jumlahnya adalah banyak, atau dia pun mengalir dalam badan banyak. Disebutkan, ya, kita sebutkan ucapan Imam Al-Mu'allim rahimahullah di Tangqin tentang masalah ini. Jadi air itu kan kadang kalau dia itu sedikit, kemudian ada orang kencing di situ, kan bisa langsung najis, kan itu. Juga kadang air yang dia itu banyak, lumayan, tapi dia itu tidak mengalir. Dikencing satu orang, kadang apa, dia tidak berubah yang tiga itu, warna, bau, rasanya. Tapi kalau kemudian diulangi lagi, dia kencing lagi, yang lain juga ikut kencing lagi, akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi najis, kan itu. Maka di sini beliau menyebutkan, ya, Al-Mu'allim rahimahullah, ini ulama dari Yaman. Di situ ada tiga keadaan. Kalau di situ terwujud salah satunya, ya, maka menjadi suatu yang diharamkan, ya, gitu. Menjadi suatu yang dilarang. Ini menurut beliau. Ya, bisa ditulis itu apa? At-tanjis halal. Jadi bentuk-bentuk air ini yang mengalir ataupun yang diam, yang banyak ataupun sedikit. Kalau kemudian bentuk yang pertama, dia najis waktu itu juga, ya, air yang sedikit ini, ada kencing orang di situ langsung dia berubah, ya, maka ini bentuk yang pertama. Ini ada 5 bentuk, kalau kemudian salah satu yang muncul maka dilarang, menurut beliau demikian. Kalau dia itu apa, langsung najis, ya. Yang kedua, ini keadaan yang kedua, ini pokoknya kalau dari 5 ini kalau ada, maka dia itu apa, dilarang. Beliau mengatakan demikian. Yang kedua apa? Kalau tadi langsung najis. Yang kedua, at-tanjis ma'alan, najis tapi kalau nanti diulang-ulang terus,
maka akhirnya menjadi najis itu. Jenis yang kedua adalah najis di waktu yang akan datang, atau akhirnya menjadi najis. Kemudian bentuk yang ketiga disebutkan at-taqdir halan, merasa jijik di waktu itu juga. Ya, orang menjadi merasa jijik ketika ada orang kencing di situ mamanya. Kalau tadi najis. Ar-rabi' yang keempat at-taqdir ma'alan, menjadi jijik di waktu yang berikutnya. Waktu itu enggak, tapi nanti orang merasa apa? Merasa jijik, merasa mau menggunakan itu, merasa tidak suka. Al-khamisah itu apa? Yang kelima, faswa al-amrad. Jadi penyakit itu menjadi tersebar. Beliau mengatakan, ya, ana hunaka adadu ilal idza khusyiyat wahidah minha lahu nahi. Di situ 5 ini kalau kemudian ditakutkan muncul salah satu dari yang 5 ini, maka itu jelas bahwa itu dilarang. Ini menurut beliau demikian. Pokoknya demikian. Kalau dia itu nanti najis langsung berarti tidak boleh. Atau nanti akhirnya najis juga enggak boleh. Kalau kemudian orang merasa jijik langsung juga tidak boleh. Kalau kemudian nanti menjadi jijik juga enggak boleh. Atau tersebar penyakit ya setelahnya, maka itu tidak boleh. Ya, ini menurut beliau mengatakan. Adapun apa yang dibahas di sini, hukum seseorang kencing, ya, kalau airnya sedikit jelas itu haram. Kan demikian. Demikian juga airnya mengalir sedikit, airnya mengalir tapi sedikit juga haram. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia itu airnya itu banyak kemudian mengalir? Ini yang terjadi perselisihan para ulama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah makruh. Ya, semua adalah makruh. Kalau banyak kemudian mengalir, orang kencing di situ, ya, kesimpulannya adalah makruh. Ya, sebenarnya, ya. Kalau banyak kemudian tidak berubah dan sebagainya, itu tidak mengapa. Ya, seperti air yang di sungai yang besar kemudian orang kencing, maka ini tidak apa-apa. Ya, yang kita bicara sekarang kalau dia itu ada banyak kemudian mengalir, kemudian orang kencing di situ, maka tidak masalah. Sekarang masalahnya adalah apa? Yang dia itu sedikit, kemudian ada orang kencing, kemudian kencing lagi berikutnya. Ya, disebutkan di sini. Ini baul bil ma'i al-qalil al-jari. Seorang yang kencing di air yang mengalir tapi sedikit. Mafhum hadis tadi yang disebutkan, ya, soal Imam As-Sunani di 10 salam, ya, beliau mengatakan bal al-aula khilafu. Ini di 10 salam yang kita baca syarahnya ini, ya, bahkan yang lebih bagus kebalikan tadi, yakni anahu laisa bi muharram, bukan sesuatu yang haram. Yang haram dari hadis tadi apa? Kalau dia itu sedikit kan demikian. Kalau airnya itu sedikit, kemudian kencing di situ, itu haram kan itu. Sekarang kalau dia mengalir tapi sedikit, kalau hadis tadi kan tidak menyebutkan, dia diam. Kalau ini mengalir tapi sedikit. Kalau dikatakan haram, enggak, karena bunyi hadisnya enggak seperti itu. Kan demikian. Karena hadisnya itu, idil hadis bin nahyi anil baul fi ma la yajri. Larangannya itu kalau kencing ya di air yang tidak mengalir kan gitu. Fala yusmi al-jari, maka yang mengalir yang sedikit tidak masuk. Karena hadisnya tadi kalau dia itu diam. Kalau dia itu mengalir, kalau sedikit tidak masuk dalam hadis tadi kan itu, tidak masuk larangan. Qalilan kana am katsiran, sedikit atau banyak yang mengalir. Ya tidak masuk hadis tadi. Na'am law qila bil karahah lakana qariban. Iya, kalau dikatakan makruh itu lebih bagus. Jadi kesimpulannya, kalau airnya itu banyak ya dan dia itu mengalir tidak apa-apa. Tapi kalau airnya itu sedikit, ya kalau airnya itu diam, baik banyak ataupun sedikit, kalau dia itu sedikit ya airnya itu sedikit, maka jangan, haram. Ya, kalau banyak, kalau kemudian muncul tadi yang 5 disebutkan, akhirnya nanti akan menjadi najis sebagainya, ditinggalkan. Tapi kalau sedikit kemudian mengalir, ya sedikit dan mengalir, kesimpulannya adalah makruh. Ya itu. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau berak, ya dia lebih-lebih lagi dari yang tadi kita bicarakan. Bagaimana kalau seseorang kemudian dia kencing, ya di situ, kemudian dia mandi, junub, apakah dia mandi junubnya itu sah? Kesimpulannya sah, tapi dia berdosa. Paham? Jadi dia kencing di air yang diam, padahal sudah tahu itu diharamkan kan tadi. Kemudian dia mandi junub, apakah sah? Sah juga, tapi dia berdosa. Ya demikian. Ya insyaallah demikian. Di sini seperti harus ada.